Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah ala ni'matil iman wa kafa biha min ni'mah. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadanan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadanan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadanan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini beberapa hari telah berlalu bagi kita Ramadan, puasa kita, tarawih kita, witir kita, salat malam kita, buka sahur kita. Mugi-mugi sama Allah taala dikasih keberkahannya. Mugi-mugi sama Allah taala diterima dengan segala kebaikannya. Mugi-mugi sama Allah taala kita dikuatkan sampai akhir Ramadan, dikasih semangat sampai akhir Ramadan, dikasih hidayah serta inayah sampai akhir Ramadan, sehingga Ramadan nanti datang di hari kiamat kepada kita syafi'an lana, pemberi syafaat untuk kita, menjadi hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi pembela kita di hadapan Allah taala untuk memantaskan diri kita diselamatkan sama Allah taala. Mugi-mugi kita, orang tua kita, anak cucu kita semuanya dijadikan ahli Ramadan, menjadi orang-orang yang mendapatkan porsi yang banyak dari ibadah Ramadan, dari Al-Qur'annya Ramadan, dari zikirnya Ramadan, dari munajatnya Ramadan. Mugi-mugi semua dari kita dikasih sama Allah taala sehingga ruh kita semakin bersih, semakin bersih, semakin indah, semakin indah, semakin wangi, semakin wangi. Karena persiapan-persiapan seperti inilah yang harusnya kita persiapkan untuk menghadapi hari akhirat kita. Bermula dengan kematian, bermula dengan alam kubur, setelah itu di alam barzakh, setelah itu di alam kiamat. Yaumul jaza, di hari pembalasan. Mugi-mugi sama Allah taala kita selalu dan selalu diselamatkan, dikumpulkan sama orang-orang baik, dikumpulkan sama orang-orang mulia. Insyaallah mulai minggu ini sampai 3 minggu ke depan kita akan membahas tentang ilmu tafsir. Kita akan meneruskan seperti tahun-tahun Ramadan kita yang lalu. Kita pindah dari Sulamut Taufiknya, peraih dhisik, bukan untuk peraih selamanya. Nanti habis lebaran disambung lagi. Tapi untuk Ramadan ini kita ambil berkahnya Quran. Kita nirukan apa yang dilakukan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau sudah masuk Ramadan itu ada hari-hari, ada malam-malam di mana Nabi Muhammad itu yatadarusul Quran, belajar Al-Quran, setor Quran, setor hafalan Al-Quran kepada malaikat Jibril, juga mendapatkan ilmu-ilmu yang baru dari malaikat Jibril tentang ilmunya Al-Quran. Baik itu ilmu membaca Al-Quran, ataupun ilmu menyampaikan Al-Quran, atau ilmu hikmah-hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran. Makanya kalau jenengan dengar ada namanya qiraah sab'ah, ada yang namanya qiraah asyrah, qiraah 10 macam model baca Al-Quran. Itu karena di setiap tahun-tahun Ramadannya Nabi Muhammad itu ketemu sama Ramadan 10 kali. Jadi 9 kali. 9 kali beliau ketemu sama Ramadan, 8 kalinya beliau puasa 29 hari, sekali satu Ramadan beliau puasa 30 hari. Nah, itu di malam-malam tersebutlah malaikat Jibril ini, Ramadan itulah Rasulullah itu ketemu terus sama malaikat Jibril. Sebulan sekali. Sebulan ada satu malam di mana beliau punya waktu berduaan dengan malaikat Jibril. Ramadanul akhir, kecuali di tahun Ramadan yang terakhir. Kecuali di tahun Ramadan yang terakhir itu malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad 2 kali. Makanya ada namanya qiraah asyrah, bukan qiraah tis'ah, bukan qiraah 9, tapi qiraahnya 10 macam. Karena di tahun yang terakhir Rasulullah setorannya 2 kali.
yang diceritakan kepada Sayyidah Fatimah ketika Rasulullah sakit menjelang meninggal, dibisiki, beliau mengatakan kepada Sayyidah Fatimah, ya Fatimah, wahai Fatimah, Allah Ta'ala menawarkan kepadaku tentang dua perkara, menawarkan kepadaku tentang dua perkara, tentang perkara aku untuk tinggal terus bersama umatku, au ilar rafiqil a'la, atau aku ketemu kepada Tuhanku, atau aku diwafatkan sama Allah Ta'ala di tahun ini. Setelah itu beliau mengatakan, ya Fatimah, inna Jibril atani kulla Ramadan, sesungguhnya malaikat Jibril itu mendatangi aku setiap Ramadan sekali. Tapi tahun ini malaikat Jibril mendatangi aku 2 kali. Sepertinya sudah enggak, istilahnya ini adalah tahun terakhirku bersama dengan umatku. Dan ketika Allah Ta'ala memberikan pilihan apakah aku akan tetap bersama umatku atau diambil sama Allah Ta'ala, fakhtaral abd ar-rafiqul a'la, aku lebih memilih untuk mendatangi Tuhanku. Aku memilih untuk mati, aku memilih untuk meninggal dunia. Wahai Fatimah, oleh karena itu waktu itu Sayyidah Fatimah langsung nangis, nangis gak bisa dihentikan. Setelah itu dipanggil lagi, dibisiki lagi. Setelah itu ketawa. Ditanya sama Sayyidah Aisyah, kenapa wahai Fatimah? Pertama nangis, baru kok guyu. Bernangis guyu. Bersabtu minggu. Bernangis kok guyu. Kenapa? Kenapa kok sedekat itu antara tangismu dengan tertawamu? Maka katanya Sayyidah Fatimah, wallahi la ushi sirran Nabi. Demi Allah saya enggak akan pernah mengungkap rahasianya Nabi. Sesuatu yang Rasulullah enggak pengen orang banyak tahu, saya enggak akan mengungkapkan hal itu. Sampai setelah Rasulullah meninggal baru ditanya lagi sama Sayyidah Aisyah, itu apa yang dikatakan sama Nabi di telingamu itu apa wahai Fatimah? Maka baru diceritakan sama Sayyidah Fatimah sepeninggal dari Nabi. Pertama Rasulullah mengatakan ajalku sudah dekat, aku akan dipanggil sama Allah Ta'ala, maka aku menangis. Yang kedua beliau mengatakan wa anti awwalu ahli baiti lahiqatan bi, wahai Fatimah, kamu adalah anggota keluargaku yang nanti akan pertama kali menyusul aku. Entuk kabar meninggal guyu ya Fatimah, dapat kabar meninggal dunia, ketawa, senyum, bahkan gembira luar biasa. Itu nggak ada kalau nggak Sayyidah Fatimah Zahra dan juga orang-orang yang baik, yang memang persiapan akhiratnya ini sudah matang, Bu. Sudah tahu ini kuburanku ini mesti luas, kuburanku mesti terang, aku ditekoi malaikat mungkar nakir mesti iso, pasti bisa. Yang nunggoni di samping aku sampai nanti aku sampai hari kebangkitan nanti adalah amal-amal solehku. Sayyidah Fatimah itu dapat julukan Al-Batul. Kenapa kok beliau dijuluki Al-Batul? Li'annahu tatabattalu kulla lailah, karena malam-malamnya ini enggak pernah kosong dari ibadah. Gak pernah gak sholat malam, gak pernah gak ibadah malam. Saat repot-repotnya, Bu. Sayyidah Fatimah itu bukan orang nganggur, bukan orang yang gak ada kerjaan. Beliau itu repotnya luar biasa. Repotnya kayak apa? Beliau menikah, sebelum beliau menikah, beliau dapat tanggungan untuk ngopeni abahnya. Makanya sampai dapat julukan Ummu Abiha, ibunya bapaknya sendiri. Kenapa? Karena ketika Rasulullah ini ditinggal wafat sama Sayyidah Khadijah, Sayyidah Khadijah ini kan sudah sepuh ketika menikah sama Nabi. Jadi ketika Sayyidah Khadijah mulai sakit-sakitan sampai akhirnya meninggal dunia, yang gantikan perannya Sayyidah Khadijah ini Sayyidah Fatimah. Kakak-kakaknya sudah menikah, kakak-kakaknya punya keluarga sendiri. Jadi beliau yang ngopeni Rasul, bajunya, rumahnya, makannya dan lain sebagainya. Sampai setelah beliau menikah. Setelah beliau menikah apa? Baru ngono rehat-rehat enggak, Bu. Tahun-tahun hari-harinya Sayyidah Fatimah ini kalau enggak hamil, nyusoni hamil lagi. Nyusoni lagi hamil lagi. Nyusoni lagi. Seperti itu terus. Jadi karena beliau dalam waktu enggak sampai 10 tahun punya anak 6. Berarti kan gimana? Hamil se anaknya setahun duwe hamil lagi, punya anak lagi, recel anaknya, sak repotan itu sek masak, sek bersih-bersih rumah, tapi apa ibadahnya prei boten.
posone panggah jadi ahli puasa, malam-malamnya tetap beliau hiasi dengan bangun malam. Ini like perempuan sekarang wis gak kober, wis lemes, Ramadan, bahkan Ramadan aja orang hamil, orang nyusui gak usah puasa lemes, padahal gak nyampe-nyampe. Padahal istilahnya kerepotnya itu apa? Zaman Sayyidah Fatimah kok mau bikin tepung, mau bikin roti harus dari biji jenengan sekarang enggak mau bikin roti, datang ke supermarket tepung wis dadi, panili wis dadi, ragi sudah jadi, sana kabeh. Sayyidah Fatimah mulai dari awal semuanya. Makanya pernah beliau datang kepada Rasul sambil memperlihatkan tangannya. Ya Rasul, wahai ayahku, lihat ini tanganku. Nangis Rasulullah melihat tangannya Sayyidah Fatimah. Hancur bu, hancur, bukan kapalan lagi, hancur. Karena saking beratnya pekerjaan rumahnya beliau dengan tanggungan anak-anak yang sekian banyak, beliau datang minta sama Rasul, ya Rasul, saya dengar jenengan katanya punya beberapa asir, punya beberapa tawanan-tawanan perang. Saya minta yang perempuan-perempuan untuk bantuin bantuin pekerjaan rumah saya. Maka katanya Nabi, wahai Fatimah, tunggu saya nanti malam. Tungguin saya nanti malam. Jadi nggak langsung dikasih pembantu ini. Malam hari ketika Sayyidah Fatimah sudah mau tidur, sudah mau geletak di tempat tidurnya, bahkan sudah masuk ke selimut dengan Sayyidina Ali, Rasulullah ketok-ketok pintu. Assalamualaikum. Katanya Sayyidah Fatimah, waalaikumsalam. Dibukakan ternyata Rasulullah datang malam-malam. Datang. Sudah masuk, ngelihat tempat tidur sudah dibleber, habis itu sudah siap-siap mau tidur. Rasulullah minta izin untuk masuk ke selimut bareng-bareng. Mantu, maratua, anak, sak kemul. Gak tumun jenengan kedekatan mertua sama manantu kayak gini itu gak tumun. Rasulullah masuk, katanya Sayyidina Ali, hatta uhis biburu dati rijlin Nabi. Kakinya Nabi ini nempel ke kakiku sampai aku merasakan dinginnya kakinya Nabi. Setelah itu Rasulullah mengatakan, wahai Fatimah, ala ukhbirukumah, mau gak kalian tak kasih amalan? Kamu tadi pagi kan minta pembantu buat bantu-bantu di rumah, mau gak kalian tak kasih amalan yang lebih baik dibandingkan seorang pembantu? Katanya Sayyidah Fatimah, apa itu wahai Rasul? Idza awaituma ila firashikuma, kalau kalian sudah geletak mau tidur kayak gini, bertasbihlah kepada Allah Ta'ala 33 kali, bertahmidlah kepada Allah Ta'ala 33 kali, bertakbirlah kepada Allah Ta'ala 33 kali. Jadi subhanallahnya 33, alhamdulillahnya 33, Allahu Akbarnya 33. Di dalam riwayat yang lain dikatakan 34. 34 yang Allahu Akbarnya 34. Katanya Nabi, ini bacaan ini khairun, lebih baik daripada seorang pembantu. Tadi tidak dikai pembantu, dikai amalan. Katanya Sayyidah Fatimah, saya datang kepadamu wahai ayahku untuk nyari perkara dunia, dan aku pulang, istilahnya engkau memberikan aku tentang perkara akhirat. Jadi yang saya minta perkara dunia, pembantu ini kan perkara dunia, tapi engkau memberikan kepadaku tentang perkara akhirat. Wallahi, demi Allah, perkara akhirat jauh lebih aku inginkan ketimbang perkara dunia. Jauh lebih aku inginkan tentang perkara dunia. Gak tumun orang nyepak nih akhirat kayak gini, gak tumun bu. Gak akan pernah kita temui ada orang mempersiapkan alam akhiratnya dia semacam orang-orang terdekatnya Nabi ini, gak ada. Makanya ketika dikabari nanti sebentar lagi setelah aku meninggal, wahai Fatimah, kamu undang-undang nyusul. Kamu akan cepat-cepat nyusul. Yang guyu, surganya sudah tahu pasti bakalan dia dapatkan. Dekat sama Nabi, kuburannya mesti indah, amal soleh mesti jadi pendampingnya. Yang guyu. Lah awake dhewe itu nangis. Dikabari Romi bungkas Mina, dapat mimpi aja misalkan ada malaikat datang, Mina, waktumu tinggal 2 minggu.
nggak karuan turu, nggak karuan turu, nangis terus, nangis terus. Yakin saya, yakin seperti itu. Nggak usah 2 minggu, setahun aja. Kamu waktumu tinggal setahun misalkan, waktumu tinggal setahun, sudah karuan rasanya. Nah kok istilahnya kalau Sayyidah Fatimah seperti itu, karena ini seperti itu, karena persiapannya yang luar biasa. Kita masuk ke dalam pembahasan kita ke surat Quraisy. Tahun yang lalu kita bahas tentang surat Al-Ma'un. Aduh banget. Setahun yang lalu. Saya yakin lali. Surat Al-Ma'un enggak apa-apa, tapi panggah diterusnya surat Al-Quraisy. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Quraisy Makkiyah atau Madaniyah wa hiya 4 ayat. Li ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasy syita'i was-shaif. Jadi surat ini sebenarnya surat yang nyambung sama surat setelahnya. Jadi nyambung sama surat Al-Fil. Nanti insya Allah juga kita punya kesempatan untuk membahas surat Al-Fil. Jadi dikatakan di sini surat Quraisy, surat Quraisy, Makkiyah atau Madaniyah. Makkiyah atau Madaniyah. Jadi ada yang mengatakan jenis surat Quraisy ini adalah Makkiyah, ada yang mengatakan jenisnya adalah Madaniyah. Jadi dulu para sahabatnya Nabi, orang-orang yang hidup bersama dengan Rasulullah SAW, mereka itu sangat-sangat perhatian dengan Al-Quran, sangat-sangat mendetail di dalam penerimaan mereka tentang Al-Quran. Kalau ngafalin Al-Quran harfan-harfan, mereka ngafalin Al-Quran itu huruf per huruf. Rasulullah nyontohkan panjang, mereka baca panjang. Rasulullah nyontohkan dengung, mereka dengung. Rasulullah nyontohkan jelas idhar, belum ada ilmu tajwid, belum ada Bu, belum ada ini namanya idhar, ini namanya ikhfa, ini namanya iqlab, ini namanya ini. Bahkan kalau nulis Al-Quran pun giginya sin itu nggak ada, titik-titik itu nggak ada. Jadi ba, ta itu modelnya podo. Jim ha kok modelnya podo. Kalau jenengan baca Al-Quran pakai tulisan zamannya Nabi, mesti tidak bisa maca. Wong gundul angel saja. Gundul aja nggak bisa baca, apalagi giginya nggak ada, titiknya nggak ada. Jadi belum ditemukan itu semua. Terus gimana caranya para sahabat ini ngambil Al-Quran ini gimana? Talaqian. Mereka persis ngikuti gimana caranya Nabi Muhammad di dalam membaca. Rasulullah nyontohkan Bismillahirrahmanirrahim, mereka ikuti Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang duduk sama Nabi ngapalin. Nanti pulang ke rumah, anaknya ditalkin, istrinya ditalkin, cucunya ditalkin. Gitu caranya mereka belajar. Gitu yang bisa nulis, mereka nuliskan Al-Quran. Ada yang nuliskan di pelepah kurma, ada yang nuliskan di batu, ada yang nuliskan di dinding-dinding, ada yang nuliskan di atas kayu dan macam-macam. Dan bahkan dari detailnya pemahamannya para sahabat dengan Al-Quran, mereka itu sampai niteni setiap ayat-ayat Al-Quran itu di mana turunnya, bagaimana turunnya, seperti apa turunnya, atas dasar apa, sebab nuzulnya ini apa, perkaranya apa, hikmah di dalamnya apa, ilmu di dalamnya apa, itu detail sekali. Makanya bahkan sampai dikatakan kenangannya para sahabat. Salah satu hal yang menjadi kenangannya para sahabat itu mereka tahu persis di bawah pohon ini turun ayat ini, turun ayat ini, turun ayat ini. Di gang ini turun ayat ini, turun ayat ini, turun ayat ini. Rasulullah turun ayat ini ketika beliau naik di atas ontanya. Rasulullah turun ayat ini ketika perjalanan di sini. Rasulullah turun ayat ini ketika itu dan lain sebagainya. Makanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ma min ayatin fil Quran, gak ada satupun ayat di dalam Al-Quran kecuali saya tahu di mana turunnya dan sebabnya itu apa. Kecuali saya tahu turunnya di mana, sebabnya itu apa. Sayyidina Ali juga semacam itu. Jadi itu jadi kenangannya para sahabat. Makanya kalau jenengan lihat, ketika Rasulullah meninggal dunia, itu sahabat yang tinggal di Madinah itu banyak sekali, ribuan. Yang tinggal di Madinah itu ribuan orang. Tapi ketika yang dikuburkan di Maqam Baqi, yang dikuburkan di pekuburan sahabat, pekuburan besar yang ada di Madinah, itu enggak banyak.
Dari sahabatnya Nabi itu nggak banyak. Ada yang ditemukan meninggal di Cina, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas meninggalnya di Cina. Ada yang meninggal di Irak, ada yang meninggal di Iran, ada yang meninggal di Palestina, ada yang meninggal di Yaman. Kenapa kok seperti itu? Kenapa kok para sahabat itu pilih keluar dari negeri Madinah? Alasannya mereka nggak mampu lagi hidup di Madinah. Karena setiap melihat pohon, biar kamu kalau Rasulullah pernah gini. Ketika mereka duduk di pinggir jalan, aku dulu duduk kayak gini sama Rasul. Mereka apalagi kalau masuk masjid, apalagi kalau dengar azan, apalagi kalau melihat rumahnya Nabi, apalagi melihat rumah istri-istrinya Nabi, gak iso urip, Bu. Nangis terus. Termasuk diantaranya adalah Sayyidina Bilal yang kisahnya itu paling masyhur. Itu yang ngalamin hal semacam itu bukan cuma Sayyidina Bilal. Mayoritas para sahabat merasakan hal yang sama. Nggak bisa lagi hidup di Madinah, nggak mampu lagi hidup di Madinah. Keluh lisannya, lunglai kakinya, bahkan untuk sekedar jalan di pelataran ataupun di gang-gangnya Madinah, nggak mampu lagi kaki mereka ini untuk jalan. Karena ingatannya penuh sama Nabi. Ingatannya penuh sama Nabi, terutama ingatan mereka tentang Nabi yang berkaitan dengan Al-Quran. Jadi di sini turun ayat ini, di sini turun ayat ini, di pojok masjid ini turun ayat ini. Di masjid yang bagian depan turun ayat ini. Itu fahamnya sahabat itu sampai ke tingkat itu. Maka kita, makanya nggak heran ilmu Al-Quran ini sampai kepada kita dengan begitu luasnya. Dengan begitu luasnya. Maka yang tersisa ini, jangan sampai kita nggak dapat sama sekali. Yang tinggal sedikit ini jangan sampai kita nggak ngambil porsi. Maka para ulama setiap kali mereka bahas tafsir, yang pasti mereka terangkan adalah tentang Makkiyah wa Madaniyah. Al-Quran itu, ayat-ayat Al-Quran itu paling tidak kita bagi, pengetahuan kita itu paling tidak kita bagi menjadi dua bagian. Ada yang turunnya di Mekah, ada yang turunnya di Madinah. Ada yang turunnya sebelum hijrahnya Nabi, ada yang turunnya setelah Rasulullah itu hijrah ke negeri Madinah. 13 tahun Rasulullah tinggal di Mekah. 3 tahunnya dakwah sembunyi-sembunyi, 10 tahunnya beliau dakwah terang-terangan. 10 tahun terang, jadi totalnya 23 tahun Rasulullah dakwah. Jadi Al-Quran itu diturunkan sama Allah Ta'ala dalam kurun waktu 23 tahun. 13 tahunnya ketika Rasulullah belum hijrah, 10 tahunnya setelah beliau hijrah. Terus gimana Ustazah? Biar kita tahu ini mana ayat-ayat Makkiyah, mana ayat-ayat Madaniyah, mana ayat yang turunnya di Mekah, mana ayat yang turunnya di Madinah. Ada beberapa cirinya. Karena Al-Quran ini ada yang semuanya turun di Mekah, ada. Ada yang semacam surat Quraisy ini. Ada yang bilang turunnya di Mekah, ada yang bilang turunnya di Madinah. Nah, kalau terjadi perbedaan seperti ini, biasanya berarti ayat itu turun 2 kali. Di Mekah pernah turun, di Madinah juga pernah turun. Di Mekah pernah turun, karena kejadian-kejadian tertentu. Di Mekah, di Madinah juga pernah turun. Makanya ulama mengatakan ini surat jenisnya Makkiyah wa Madaniyah. Makkiyah atau Madaniyah. Ada yang mengatakan Makkiyah turun sebelum hijrah, ada yang mengatakan Madaniyah turun setelah hijrah. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya apa? Kalau ayat-ayat Makkiyah, ciri pertama dari surat Makkiyah itu tutup Makkiyah. Wong kampung dalam sekarang. Jadi kalau yang Makkiyah atau turun di Mekah itu biasanya isinya adalah tentang qasasul umam qablah. Jadi kisah tentang umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Kisahnya Nabi Adam, kisahnya Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Idris, Nabi Allah Saleh dan lain sebagainya. Nah itu biasanya turun di Mekah. Nah, biasanya turunnya di negeri Mekah. Setelah itu juga cirinya lagi ayat-ayatnya itu ketika kita baca jenengan bakalan langsung paham. Jadi kalau dibaca secara kasat mata atau secara sekali pendengaran kita akan langsung paham dengan apa yang dimaksudkan sama Allah Ta'ala di dalam ayat tersebut. Kayak
ini liila fi Quraisy. Apa Allah Ta'ala membicarakan tentang apa? Allah Ta'ala sedang membicarakan tentang perkumpulannya orang Quraisy, tentang sepak terjangnya kaum Quraisy, tentang apa hal-hal yang mereka lakukan secara berkelompok, secara bersama-sama, dan kesemuanya datang dari suku Quraisy. Suku Quraisy ini siapa? Kakek-kakeknya Nabi. Jadi leluhurnya Nabi Muhammad ini istilahnya dapat julukan kaum Quraisy. Kaum Quraisy. Jadi istilahnya ngeten gampangnya. Kayak misalkan saya ini Aminah, abah saya Muhammad, kakek saya Salim, kakek saya Salim, kakeknya lagi Segaf. Misalkan kakek saya yang Segaf ini misalkan orang terkenal, atau misalkan ulama, walaupun enggak, beliau orang biasa, jadi pendakwah atau pokoknya istilahnya orang yang masyhur di kalangan manusia. Beliau punya anak-anak ini, maka orang-orang juluki saya, kakak saya, adik saya, ataupun anak-anaknya, dijuluki, oh iki lo anak-anaknya Segaf, oh ini lo Bani Saqaf, Bani Segaf. Kenapa? Karena punya kakek Rasulullah seperti itu. Jadi orang Mekah itu yang datang dari suku Quraisy, nah itu karena kakek-kakeknya adalah orang yang paling terkenal. Namanya Quraisy. Jadi Quraisy itu nama orang. Nama orang yang akhirnya menjadi sebuah julukan. Jadi di sini Allah Ta'ala mengatakan lila fi Quraisy. Itu loh, tiruan suku Quraisy itu tiruan. Mereka itu banyak sekali melakukan perkumpulan-perkumpulan yang tujuannya itu baik-baik. Termasuk diantaranya, salah satu kakeknya Nabi yang bernama Qusay. Dia adalah orang pertama yang bangun namanya Darun Nadwah. Jadi kayak gedung, bikin bangunan besar, hall besar. Tujuannya untuk apa? Kalau ada permasalahan apapun di negeri Mekah, diselesaikan di sini. Kalau ada masalah apapun yang terjadi di negeri Mekah, itu penyelesaiannya dengan mengumpulkan seluruh kepala-kepala suku, setelah itu direbuk di sini. Termasuk juga setelah nanti Nabi Muhammad dakwah, misi pembunuhan Nabi itu juga dirembukan di Darun Nadwah. Padahal itu gedung kakeknya Nabi. Gedung sing duwe kakeknya Nabi, yang bangun kakeknya Nabi dari uang pribadinya, dari harta dagangnya. Tapi di tempat itu juga dirembuk tentang eksekusi, misi eksekusinya Nabi Muhammad SAW, misi pembunuhannya Nabi. Jangan bayangkan seperti apa gentingnya keadaannya Nabi ketika beliau itu masih di negeri Mekah. Setelah itu beliau punya juga kakek namanya Hashim. Hashim ini yang kalau kita lanjutkan ayatnya, ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-shaif. Itu kumpulannya orang-orang Quraisy. Salah satu perkara yang mereka bikin atau mereka canangkan, mereka rela bepergian, rihlah. Tahu rihlah nggih? Dolan. Tapi dolannya dudu koyok dolane awake dhewe. Kalau kita dolane neng dipun jenengan mantai, munggah gunung, makan-makan, kulineran. Ini rihlahnya orang-orang Quraisy bukan tentang hal tersebut. Tapi mereka ila fihim rihlatash shita'i was-shaif. Mereka rihlah di musim panas maupun musim dingin. Shita itu musim dingin, shaif itu musim panas. Shita musim dingin, shaif itu musim panas. Jadi mereka nggak kenal musim, nggak kenal ketika keadaannya ini lagi panas ataupun lagi dingin, lagi sulit ataupun lagi nggak sulit. Mereka seringkali melakukan perjalanan dagang di musim dingin ataupun di musim panas. Kalau di musim panas, mereka perginya ini adalah ke daerah Yaman. Kalau di musim panas, mereka perginya ke negeri Syam. Kalau musim dingin, mereka rihlahnya ini ke Yaman. Kalau musim panas, mereka rihlahnya ke Syam. Jadi kalau saya gambarkan ini misalkan Mekah, Mekah ini ada di tengah-tengah. Atasnya Mekah ini Madinah. Jadi nggak jauh dari Mekah itu ada tempat namanya Madinah. Atas
atasnya Madinah jauh dengan jarak yang jauh, itu negeri namanya negeri Syam. Kalau zaman sekarang negeri Syam itu pecah jadi 4 negara. Urdun atau sekarang kalau orang ngomongnya Jordania, jadi Urdun, setelah itu Palestina, Suriah, Lebanon. 4 negara ini itu pecahannya Syam. Kalau zaman dulu orang ngomongnya ini semuanya adalah negeri Syam. Tapi kalau sekarang udah pecah-pecah, sudah memisahkan diri satu-satu. Lebanon, Syria, Suriah, habis itu Palestina, dan juga yang terakhir adalah Jordania. Kalau ke bawah, jadi ini Mekah, ini atas Syam. Bawahnya, bawah agak ke samping itu daerah Yaman, daerah Yaman. Kenapa kok rihlahnya ini kena? Berarti kalau kita ngomong, ini orang-orang Quraisy ini mereka rihlah 5 negara, 5 negara ngelilingi seluruh jazirah Arab. Di musim panas kah, di musim dingin kah, mereka rihlah dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Ngapain? Mereka ini ngapain? Dagang, Bu. Jadi orang Quraisy itu terkenal dengan perdagangannya mereka yang begitu hebat. Bahkan diceritakan sekali rihlah, sekali pergi dagang itu, modal yang mereka bawa, untuk dipakai dagang, istilahnya rombongan yang bawa dagangan ini selalu gak kurang dari 500.000 dinar. Jadi modal yang mereka bawa itu gak kurang dari 500.000 dinar. 500.000 dinar itu berapa Ustazah? 1 dinar itu 4,2 gram. 1 gram sekarang 1.500.000-an. Berarti kalau misalkan 1 dinar itu kurang lebih 6 juta. 6 juta jenengan kalikan 500.000, 300 miliar lebih di setiap kali perjalanan rihlahnya. Jadi jangan bayangkan, Rasulullah diajak pamannya di usia 11 tahun pergi ke Syam, dagang. Jangan jenengan bayangkan, Rasulullah bawa panci, bawa penggorengan, bawa alat-alat dapur, bawa sembako, bawa ini. Memang bawa itu semuanya, tapi nilainya, nilai dagang yang dibawa itu enggak kurang dari 300 miliar di satu kali perjalanan dagang. Jangan tahu sendiri, istilahnya bisa dinalar betapa besarnya perdagangannya suku Quraisy. Dan itu, Bu, di tangannya Sayyidah Khadijatul Kubra, 80% misi dagang itu ada di genggamannya Sayyidah Khadijah. Kaya apa sugi? Kita ngrungokne 300M, kuwi dhuwit sak piro? Itu sekali perjalanan, Jadi perjalanan dagang yang luar biasa besar. Bahwa belum itu baru dagangannya, belum kendaraannya yang dibawa, yang dipakai onta. Satu onta itu harganya sekarang nggak kurang dari 40 juta. Jadi itu mereka bawa dari ke Yaman, habis itu ke Syria, nanti ke Lebanon, nanti ke Madinah. Makanya kalau kita dengar Rasulullah itu pergi dagang sebelum beliau diangkat jadi Nabi 2 kali. Ketika berusia 11 tahun sama ketika berusia 25 tahun sebelum beliau menikah dengan Sayyidah Khadijatul Kubra. Itu dagangan beliau. Ini dikatakan ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Lihat itu perkumpulan dagangnya orang-orang Quraisy. Mereka melakukan perdagangan yang semacam itu buat apa? Mereka mengumpulkan harta sebanyak itu buat apa? Mereka melakukan hal yang semacam itu karena apa? Jadi terkhusus untuk kakek-kakeknya Nabi, terutama yang namanya Hashim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, kakeknya Nabi yang keempat. Itu yang mencanangkan pertama kali untuk terus-terusan berdagang. Dulunya enggak, Bu, dulunya dibagi. Nanti tahun ini di Yaman, tahun depan ke Syam, tahun depannya lagi ke Yaman lagi, tahun depannya lagi ke Syam. Ini di zamannya Hashim dibagi, terus-terusan. Bahkan mereka saudara ini, kamu yang ke Yaman, kamu yang ke Syam bagian ini, kamu yang ke Syam bagian ini, kamu yang ke Syam bagian ini, dibagi. Biar apa? Biar semuanya tetap jalan dagangnya.
Tujuannya buat apa? Tujuannya mereka berdagang ini untuk apa? Untuk ngopeni para hujjaj. Untuk ngopeni orang-orang yang berhaji setiap tahunnya. Jadi karena keluarganya Nabi ini para pemangku, atau istilahnya kalau orang zaman sekarang panitia haji di setiap tahunnya, mulai dari zaman kakek-kakeknya sampai zamannya Rasulullah SAW, itu kakek-kakeknya Nabi itu selalu jadi panitia haji yang nyepakne air ketika di Mina, ketika di Arafah, ketika di Musdalifah, yang nyiapkan tenda-tenda untuk tidur, yang sampai yang ditirukan sampai jadi rapi kalau jenengan haji ataupun umrah zaman sekarang. Fasilitas haji itu begitu luar biasa. Ini yang nyontoni siapa? Kakek-kakeknya Rasulullah SAW. Bukan cuma itu, dikatakan hasil dagang ini juga dipakai untuk ngopeni orang-orang yang kelaparan di seluruh negeri Mekah. Kakeknya Nabi yang bernama Hashim ini, yang bernama Hashim, itu namanya sebenarnya bukan Hashim, tapi beliau namanya adalah Amr. Nama beliau adalah Amr. Tapi ketika suatu saat dikatakan Mekah itu terjadi paceklik lama, banyak orang kelaparan, banyak orang kehausan, banyak orang nggak bisa makan. Beliau mendatangkan lebih dari 1000 ekor onta yang di atasnya ini ada tepung, minyak, dan lain sebagainya. Setelah itu begitu masuk ke negeri Mekah dibagikan. Katanya beliau, silahkan kamu mau ngambil berapapun, kamu mau ngambil seberapapun, ambil semua. Penduduk Mekah ini disuruh ngambil tepung, minyak, dan semua kebutuhan hidup itu tadi saenake dhewe. Makanya sejak saat itu dikatakan huwal Hashim. Hashim itu artinya adalah orang yang ngasih kekenyangan kepada seluruh penduduk Mekah setelah sebelumnya itu semuanya penuh dengan kelaparan. Sejak itu beliau bahkan namanya ini ngalahkan nama aslinya. Namanya Amr ganti jadi Hashim karena saking baiknya orang. Saking banyak orang sak Mekah tuh. Jangan bayangkan orang kaya mana yang ngasih makan wong sak Tulungagung misalnya. Sak Tulungagung dikei imam kabeh. Bukan cuma makanan tapi kebutuhan hidup sampai seenaknya mereka ngambil. Beras jiku beras, ndok jiku ndok, sayur jiku sayur. Seperti itu. Nah itu kakeknya Rasulullah SAW. Setelah itu diturunkan ke anak-anaknya. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Kakeknya yang Abdul Muttalib ini juga pernah melakukan hal yang sama. Bahkan dikatakan, pernah suatu hari kakeknya Nabi yang Abdul Muttalib ini, beliau lagi ngopeni orang-orang haji. Ngopeni orang-orang haji, ngasih makan orang-orang di Arafah, nyepakne minum buat orang-orang Mekah, yang lagi haji tahun itu. Nyiapkan tempat toiletnya, tempat buat buang hajat dan lain sebagainya. Setelah itu ketika melakukan hal yang semacam itu, Abdul Muttalib itu kepikiran di dalam hatinya, keinget sama perjuangan kakeknya yaitu Nabiullah Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dulu yang bangun Ka'bah. Setelah itu dapat perintah dari Allah Ta'ala untuk undang orang haji. Begini, jadi keinget perjuangannya Nabi Allah Ismail, perjuangannya Siti Hajar, perjuangannya Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Maka terlontar di lisannya itu kalimat seperti ini, ya Allah, saya ini perjuangan saya gak ada apa-apanya dibandingkan kakek-kakek saya. Iman saya gak ada apa-apanya dibandingkan kakek-kakek saya. Yang saya lakukan gak ada apa-apanya dibandingkan kakek saya. Saya pengen juga ngikuti apa yang mereka lakukan. Maka hari ini ya Allah saya bernadar, kalau sampai saya dikaruniai sama Allah Ta'ala 10 orang putra, salah satunya akan aku persembahkan kepadamu. Saya kalau punya anak 10 laki-laki semua, salah satunya akan aku sembelih sebagaimana Nabi Allah Ibrahim menyembelih putranya Ismail. Nadar di Mekah, di Arafah, di hari yang sangat mulia. Maka setelah itu beliau, waktu itu beliau udah nikah, udah punya anak, tapi belum sampai 10 anaknya. Dikatakan setelah beliau nadar, bojone istrinya ngelairin lanang, lahirne, sampai 10 orang putra. Diingatkan sama orang-orang, wahai Abdul Muttalib, ingat kamu pernah nadar salah satu dari putramu akan kamu sembelih. Katanya Abdul Muttalib, nah aku ingat sekali, wong aku saya ngomong, masa aku nggak eling. Fafdi nadar, maka tunaikan nadar.
Baik, di depan Ka'bah, di depan disaksikan sama seluruh penduduk Mekah. Beliau nulis nama, jadi nama anak-anaknya ini semuanya ditulis di kertas, dimasukkan di dalam botol, dimasukkan di dalam Quran, kayak jenengan arisan gitu, kocokan arisan, ditaruh di situ 10-10-nya. Setelah dikocok keluar Abdullah. Abdullah ini siapa? Abahnya Nabi. Waktu keluar nama Abdullah, saudara-saudaranya yang perempuan bengok kabeh. Bibi-bibinya bengok kabeh. Ojo Abdullah, ojo Abdullah. Dia anak yang paling baik, dia anak yang akhlaknya paling indah, dia anak yang tutur katanya nggak ada keburukannya sama sekali. Bengok wedok-wedok ini. Ojo Abdullah, ojo Abdullah. Sekali lagi, kocok lagi sekali lagi. Dikocok lagi keluar lagi Abdullah. Bengok nih, pisan kas. Kalau memang sekali lagi nggak ini, yowes piena. Dikocok lagi keluar lagi Abdullah. Nangis tambah banter mau itu sak Mekah ini tadi. Ya Allah, dia anak yang begini, masa harus dikorbankan dan lain sebagainya. Terus gimana? Rembukan ini ketua-ketuanya Bani Quraisy ini rembukan. Terus gimana ini kalau nggak jadi dikorbankan gimana? Sekarang gini aja lah. Kita undi lagi antara Abdullah dengan onta. Kita kocok lagi bukan lagi sama saudara. Ini kayaknya Allah Ta'ala memang karepe Abdullah yang dikorbankan. Berarti Tuhan kita memang menginginkan Abdullah untuk menjadi korbannya. Tapi coba kita nego sama Allah Ta'ala. Ojo bocahe yang dibunuh, yang disembelih. Tapi coba kita nego pakai onta. Kalau dulu Nabi Ismail diganti sama Allah Ta'ala dengan kabsyah, kambing, maka masa Tuhan nggak mau kalau digantikan dengan yang lainnya? Maka dikocok, Bu. Tapi namanya ganti. Abdullah cuma 2 nama. Abdullah sama 10 ekor onta. Abdullah 10 ekor onta. Dikocok keluar Abdullah. Tambahi 20. Dikocok lagi Abdullah. Tambahi 30 Abdullah. 40 Abdullah. 50 Abdullah. Sampai 100 baru kak onta. Katanya begitu keluar onta, wes mandek. Selesai. Mandek berhenti sekarang. Kita korbankan ganti dari Abdullah dengan 100 ekor onta. Dan syariat ini dicanangkan, dijadikan syariat yang berlaku sampai hari ini. Kalau ada orang bunuh orang, dendanya 100 ekor onta. Kalau ada pembunuhan terjadi, bukan cuma dibunuh tok, Bu. Bukan cuma gantinya dari qisas. Kalau misalkan keluarga yang dibunuh ini tadi merelakan, maka dia berhak mendapatkan kompensasi seharga 100 ekor unta. Berhak dapat kompensasi 100 ekor unta. Itu terjadinya di zamannya abahnya. Makanya Rasulullah itu punya ada salah satu julukannya Nabi, tapi nggak masyhur. Beliau itu dapat julukan Ibnu Zabihain, putra dari 2 orang laki-laki yang pernah hampir disembelih. Yang pertama abahnya sendiri, yaitu Abdullah. Yang kedua adalah Nabiullah Ismail, putra dari Nabiullah Ibrahim. Jadi ini memang perkumpulan ini istilahnya kumpulannya wong mulya-mulya. Kumpulannya orang-orang yang imannya terjaga, dijaga sama Allah Ta'ala nasabnya, dijaga sama Allah Ta'ala akhlaknya, dijaga sama Allah Ta'ala imannya meskipun di masa jahiliyah. Meskipun mereka itu ada di masa jahiliyah. Makanya di dalam Maulid Tiba sampai dikatakan wa huma lam yaltaqiya ala sifahin qad. Kakek-kakeknya Nabi ini gak ada satupun yang terkena zina. Gak ada satupun yang kena imbas zina, itu gak ada. Selalu nutfah ini atau istilahnya pergantian keturunan itu selalu berada di dalam pernikahan yang sah. Kakeknya orang mulia, neneknya orang mulia, kakeknya orang mulia, neneknya orang mulia, terus sampai kepada Nabiullah Adam. Ini Nabi Muhammad SAW yang sampai Allah Ta'ala istilahnya pengen kita tahu tentang hal itu. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Ini kan termasuk surat favoritnya kita. Gitu. Wong dek kok. Saya yakin yang gendeng jenengan mesti senang. Sing dek
gendeng mesti langganan. Langganan kita kan sekitar ini. Ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-shayf. Jadi di sini Allah Taala pengen ngasih tahu kita tentang kemuliaannya suku Quraisy. Mereka mulia karena apa? Mulia karena perkumpulan yang baik. Mulia karena amaliyah yang baik. Mulia karena direpotkan dengan sesuatu yang baik. Mulia dengan bisnis yang tujuannya juga adalah perkara yang baik. Bisnis itu baik, Bu. Dagang itu baik. Kita semangat di dalam nyari duit itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dulu ada beberapa orang yang komentar sama abah saya punya toko, terus buka toko lagi. Malah diturunkan ke anak-anaknya sekarang malah. Saya buka toko, kakak saya buka toko. Kita nggak peduli orang mau ngomong apa. Ini ustazah ya nyapo golek duit, terus kedonyan. Monggo silahkan mau jenengan ngomong ustazah kedonyan ini golek duit terus terserah, Bu. Karena kita punya tujuan di dalam bisnis kita. Islam ini akan semakin kuat kalau orang-orang semacam kita kaya. Agama ini akan semakin gampang untuk dijalankan kalau orang Islamnya kaya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau kita nggak jadi penguasa bisnis. Kita akan dikuasai sama orang-orang non-muslim kalau kita menyerah di dalam perkara bisnis. Makanya jenengan semangat nyari duit nggak apa-apa. Kok nggak ngaji Ustazah? Yo ngaji nggih, tapi golek duit yo nggih. Nyari uang ya, tapi juga bisnis. Nyari duit enggak apa-apa. Ini orang-orang Quraisy ini seperti ini. Ila disebutkan loh sama Allah Taala. Ila fihim rihlatash shita'i was-shayf. Mereka ini orang dagang, dilampu sampai ke luar negeri, dilampu sampai keliling 6 negara, dilampu sampai menjalani perjalanan yang begitu jauh. Tujuannya apa? Tujuannya untuk ngopeni orang-orang haji. Tujuannya untuk memuliakan tamu-tamunya Allah. Tujuannya untuk agar penduduk Mekah ini tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang kehausan. Itu yang menjadi tujuan utama mereka di dalam berdakwah. Sayyidah Khadijah pun semacam itu. Ila fihim rihlatash shita'i was-shayf. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya.